Jamaah sekalian, kita akan melanjut ke hadis yang kelima, yaitu tentang amal-amal perbuatan yang tidak ada landasannya di dalam agama, ya. Yang mungkin nanti kita akan menyebutnya dengan ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar pada saat ini, yaitu dengan sebutan al-bid'ah. Ya, bid'ah itu sendiri diambil dari kata bada'ah atau badi'ah, yang artinya adalah menciptakan, ya, membuat sesuatu tanpa ada pola sebelumnya. Itu namanya disebut dengan bid'ah. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa saja yang melakukan sesuatu hal-hal yang baru, menciptakan sesuatu hal yang baru, fi amrina, di dalam hal-hal yang terkait kebijakan kami, hadza, ya, yang ini, ma laisa minhu, ya, dan yang diperbaharui atau yang diciptakan tersebut bukanlah bagian daripada yang telah kami perintahkan atau bagian daripada urusan kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, man amila amalan, siapa saja yang melakukan amal perbuatan, laisa alaihi amruna, yang di atasnya atau di dalam pelaksanaan amal perbuatan tersebut tanpa ada perintah kami, wa huwa raddun, maka ia juga ditolak. Jadi para bapak sekalian, para jamaah sekalian yang kami hormati, hadis ini ingin menjelaskan wewenang Allah dan Rasul-Nya di dalam menetapkan sesuatu yang memang menjadi kewajiban bagi hamba-hambanya, ya. Yang hal ini nanti dilambangkan dengan kata-kata amrina, ya, amrina. Di sini ada wewenang Allah dan Rasul untuk menetapkan dan mengatur hal-hal yang berbentuk ibadah. Nanti bisa jadi ibadah tersebut bisa jadi perintah, bisa jadi larangan. Ya, jadi kita kalau melaksanakan perintah itu kita berarti beribadah. Kita menjauhi larangan juga kita disebut beribadah juga. Tetapi ibadah tersebut harus berdasarkan perintah Allah, atau larangan tersebut harus berdasarkan larangan dari Allah, begitu. Demikian juga dari Nabi atau dari Rasul, ya. Ya, jadi semua perintah dasarnya harus datang dari Allah dan dari Rasul. Semua larangan harus dasarnya dari Allah dan dari Rasul. Nah, itu disebut dengan amrina. Nah, nanti pada proses berikutnya ada perintah dan larangan yang tingkatnya tinggi, ada yang tingkatnya rendah. Ada perintah yang kemudian Allah dan Rasul-Nya juga memberikan wewenang kepada manusia untuk mengaturnya, ya. Nah, itu ada nanti. Larangan juga demikian, ya. Allah menetapkan larangan, tetapi sejauh mana larangan itu bisa ditinggalkan, nah itu nanti bisa diserahkan kepada manusia untuk pelaksanaannya. Pada dasarnya ibadah mahdhah, khususnya ibadah murni, itu harus betul-betul datang dari Allah dan juga datang dari Rasul. Dasar-dasarnya, perintah-perintahnya, baik yang berkaitan dengan perintah yang nanti hubungannya juga dengan halal, ya, atau yang terkait dengan larangan, atau yang hubungannya dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi yang halal dan yang haram itu harus betul-betul datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Tidak boleh manusia yang menetapkannya, ini halal, ini haram.
Karena setiap halal dan haram itu harus punya dalil. Ya, tidak bisa menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tapi tidak punya dalil. Nah, ini harus kita perhatikan sehingga setiap yang kita kerjakan memang ada landasannya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis atau sunnah Rasul. Jika kita menetapkan ya sesuatu ini halal, mana dalilnya? Enggak ada. Oh, berarti kita tidak punya wewenang untuk menghalalkan sesuatu. Ya. Terus kita mengharamkan sesuatu. Ya, mana dalilnya? Enggak ada, ya. Oh, berarti kita bukanlah orang yang punya wewenang untuk mengharamkan sesuatu. Jadi nanti dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan syari'. Syari' orang yang berwenang untuk menetapkan hukum atau menetapkan syariat itu disebut dengan syari'. Nah, dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya. Manakala Allah telah menetapkan halal, maka pasti halalnya. Manakala Allah menetapkan haram, maka pasti haramnya. Nah, di luar yang Allah tetapkan dan yang Rasul tetapkan begitu, baik yang terkait dengan halal dan haram, terkait dengan perintah dan larangan, itu nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu. Apakah manusia diperbolehkan untuk mengaturnya atau tidaknya, begitu. Hadza huwal hadisul khamis. Ini adalah hadis yang kelima ya di dalam kitab Arba'in. Fiha minat taujih wal akhlaq wal adab wal mawa'iz. Di dalamnya ada arahan, ada akhlak, ada etika, ada mau'izah, ada nasihat. Ma huwa ghaniyun 'anil bayan, yang memang ya sangat dibutuhkan untuk dijelaskan. Wa hadzal hadis an-nabawi yu'tabaru aslan min usuluddin. Hadis nabawi ini termasuk ya dasar-dasar daripada ya pondasi-pondasi agama. Wa huwa abyanu wa awdahu haditsin ya yuraddul bid'ah 'alal mubtadi'in. Ia merupakan hadis yang paling nyata dan paling jelas ya yang akan memberikan penjelasan tentang bid'ah ya yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah. Wa yalzamul muslimin jami'an an takuna a'maluhum wifqa ma jaa'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengharuskan bagi kaum muslimin seluruhnya agar perbuatan mereka sesuai dengan apa yang Nabi bawakan, apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi sunnahkan, begitu. Jadi menurut Imam Nawawi ini adalah hadis yang sangat penting dan merupakan salah satu ya atau satu daripada beberapa hadis yang merupakan menjadi pondasi agama. Ya, karena sangat pentingnya di dalam ya menjelaskan sesuatu, terutama yang terkait dengan perintah dan larangan yang memang harus datangnya dari Allah dan bukan dari manusia. Mungkin saya ambil contoh aja kali yang gampang ya. Kita pernah mendengar ada orang yang ingin melaksanakan sholat dengan bahasa Indonesia. Ya, kita punya kewajiban melaksanakan sholat. Nah, itu dasarnya pasti dari Allah dan dari Rasul. Ada ayat, ada hadis. Nah, itu berarti ibadahnya namanya ibadah mahdhah. Dan kalau begitu dia adalah ibadah murni, wewenang untuk menetapkan wajibnya, menetapkan waktunya, dan segala macamnya itu adalah 100% semuanya adalah milik Allah dan Rasulnya. Termasuk bahasanya gitu ya. Bahasa di dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Walaupun umat Islam itu muncul dari berbagai macam negara ya dengan bahasa yang berbeda, dengan arah yang berbeda, dengan iklim yang berbeda, tetapi aturannya harus tetap sama. Ya. Di antaranya dalam hal segi waktu misalnya, ya. Mungkin sholatnya kita dalam hal zuhur misalnya, ya, antara kita dengan Arab Saudi mungkin waktunya berbeda, ya, karena nggak mungkin dengan geografis yang berbeda lalu kemudian
waktunya berbeda, tetapi ditetapkan adanya persamaan ketetapan, di mana misalnya sholat zuhur terjadi setelah tergelincir matahari. Misalnya begitu, ya. Dimanapun di sebuah negara, di letak geografis bumi ini, manakala sudah tergelincir matahari, ya, maka di negara tersebut itu punya kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur, misalnya begitu. Ya, nanti kalau di suatu negara dimanapun, kalau sudah terbenam matahari, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat maghrib. Itu dari segi waktu. Dari segi bahasa, Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa sholat itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, maka di dunia manapun dengan bahasa apapun yang mereka miliki, ya, sholat itu harus dilaksanakan dengan bahasa Arab. Enggak boleh setiap bahasa, ya, merubah bahasa sholat sesuai dengan kehendak bahasanya masing-masing. Ya, jadi udah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya memang harus seperti itu. Maka Nabi mengatakan misalnya hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi kan salat pakai bahasa Arab. Walaupun kita orang Indonesia yang mungkin nggak pernah kali belajar bahasa Arab, ya, atau bahasa Arab yang mendalam, tapi dalam hal melaksanakan sholat kita wajib menggunakan bahasa Arab. Dan bahkan, ya, para alim ulama mengatur secara ketat, ya, bagaimana bahasa sholat itu harus benar-benar baik, ya. Misalnya dalam hal makharijul hurufnya, ya, itu diatur semaksimal mungkin. Agar apa? Agar sholat yang dilakukan oleh siapapun itu polanya, bahasanya sama gitu, ya. Jadi orang Arab nyebut alhamdulillahirabbil alamin, dia gampang kali. Orang Indonesia ya harus sama seperti juga orang Arab menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Nanti orang Cina, orang Jepang, orang Rusia, orang mana saja, kata-kata alhamdulillahirabbil alamin itu semuanya standarnya sama semuanya begitu. Nah, ini kenapa? Karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi cerita kita merubah salat dengan bahasa yang dikehendaki oleh pemilik bahasa gitu, misalnya seperti kita misalnya orang Indonesia ingin melaksanakan salat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini berarti tidak benar. Namanya sudah melanggar amruna, namanya tadi itu, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Nah, itu berarti orang tersebut sudah melanggar kata-kata amruna, karena amruna itu wewenang Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya menetapkan sholat dengan bahasa Arab. Maka siapapun yang ingin merubah sholat dengan bahasa selain bahasa Arab, maka sholat tersebut dinyatakan tidak dibenarkan, tidak sah, begitu, ya. Nah, begitu seterusnya, setiap hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah ada aturannya secara pasti, secara teratur, ada syarat dan rukunnya, semuanya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam dimanapun berada. Merubah apa yang telah Allah dan Rasulnya atur, itu menyebabkan ibadah yang dikerjakan, amal-amal yang dikerjakan itu nanti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti hal-hal yang memang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Yang paling gampang zakat, ya. Zakat itu wewenang Allah, wewenang Rasul yang menetapkannya, ya. Yang paling gampang zakat fitrah deh, ya. Karena zakat fitrah itu dimanapun orang harus melaksanakannya, tidak harus nunggu kaya gitu, ya. Tidak harus nunggu nilainya, tidak harus nunggu proses pengelolaannya, haulnya kalau dalam bahasa fikihnya. Karena apa? Karena semua orang
di dunia ini wajib melaksanakan zakat fitrah. Tetapi kalau kita ketahui dan kita teliti, zakat fitrah itu punya kelonggaran yang luar biasa dalam arti bahwa ketetapannya adalah Nabi mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Nah, kata-kata makanan pokok ini menjadi kunci nih, gitu ya. Maka setiap negara, setiap wilayah, setiap tempat itu sangat memungkinkan mempunyai makanan pokok yang berbeda-beda. Ya anggaplah Nabi pada masa itu makanan pokoknya misalnya kurma gitu misalnya, ya. Maka mungkin pada waktu itu Nabi akan melaksanakan zakat fitrahnya dengan kurma. Enggak mungkin Nabi menggunakan beras, ya, sebagaimana yang kita kerjakan di sini. Nah, kita yang ada di sini sekarang ataupun pada masa lalu, ya, ketika makanan pokoknya adalah beras, ya, itu tidak mungkin kita menggunakan kurma sebagai zakat fitrah bagi kita. Kenapa? Karena kurma bukan makanan pokok bagi kita di sini. Mungkin pindah ke Irian Jaya, makanan pokoknya di sana sagu kali. Ya, nah maka zakat fitrahnya adalah berbentuk sagu. Nah, jadi ini Allah berikan kelonggaran yang seperti ini melihat situasi dan kondisinya, ya. Tapi patokan utamanya adalah Nabi sudah mengatakan bahwa itu harus makanan pokok, ya, makanan pokok, bukan makanan sekunder begitu, ya. Makanannya adalah makanan primer, makanan di mana orang memang menjadi makanan yang umum berlaku di daerah tersebut, ya. Kita Jakarta, Jawa nih, mungkin ya Sumatera itu beras, ya, yang kita makan untuk kita kelola kemudian jadi nasi dan seterusnya, maka makanan pokok kita itu, maka zakatnya adalah itu, ya. Tapi nanti di daerah tertentu dan di daerah lainnya bisa saja ada yang gandum, ada yang sagu dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah bagaimana orang mengeluarkan zakat dari makanan pokoknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima, yang mungkin ia masuk dalam kategori orang fakir dan miskin, gitu, ya. Nah, jadi ada aturan-aturan yang diserahkan kepada umat manusia, ada juga yang memang Allah tetapkan bahwa Allah lah yang punya wewenang sepenuhnya mengatur ibadah tersebut. Al-muhditsat qad takunu fil ibadat awil muamalat, ya. Perkara-perkara baru, ya, hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia itu bisa saja di dalamnya berbentuk ibadah dan juga bisa berbentuk muamalah, ya, transaksi atau hubungan antara sesama manusia. Wal muhadditsat hiya kullu ma kana fi amriddin mimma lam yakun min qablu. Perkara-perkara baru itu adalah sesuatu yang mungkin urusan agama tapi dulunya mungkin tidak ada, ya, tidak ada aturannya, tidak ada contohnya. Nah, ini namanya disebut dengan al-muhditsat, ya. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan bid'ah namanya, begitu, ya. Walam yashhad lahu kitabun wala sunnatun. Tidak juga dibuktikan dengan adanya ayat dari kitab atau ada dari sunnah. Nah, jadi Nabi, ya, sahabat tidak melakukan itu. Al-Quran tidak memiliki ayatnya. Hadis sunnah tidak memiliki sunnahnya. Lalu ada satu perbuatan tersebut dikerjakan. Nah, ini namanya masuk dalam kategori muhditsat, ya, al-muhditsat atau al-bid'ah. Fa idza jaa insanun bi amrin jadidin fi ibadatin. Ingat nih, ya. Apabila manusia melakukan perkara baru dalam hal ibadah, au muamalat, au fi muamalat, atau dalam hal transaksi, dalam hubungan kepada sesama manusia, fa amaluhu mardudun, maka amalnya ditolak, ya. Fa in jaa bi ibadatin lam takun ma'rufah min qablu fa hiya raddun. Apabila dia melakukan ibadah yang memang tak pernah diajarkan, tak pernah diperkenalkan pada masa lampau, maka ia pun akan menjadi tertolak juga. Wa in jaa bi muamalatin wa uqudin bainan nas lam takun maujudah fa hiya raddun. Demikian juga kalau ada transaksi
yang tidak diajarkan terdahulu dan tidak ada pada masa lampau, nah ini dianggap sebagai sesuatu yang ditolak juga. Wa takunul ibadah batilah wa yakunul aqdu fasida. Ya, maka ibadahnya dianggap batal dan akad-akadnya itu menjadi menjadi batal juga, menjadi rusak. Saya ingin mengatakan begini, ya. Yang perlu kita sadari baik-baik, yang dilarang untuk dibikin-bikin, yang dilarang untuk dibuat-buat itu hal-hal yang amat erat, ya, yang Allah tentukan sebagai ibadah, ya, khususnya ibadah mahdhah, gitu ya, khususnya ibadah mahdhah, di mana memang hanya Allah dan Rasulnya yang punya wewenang untuk menetapkan aturan baik syarat maupun rukunnya. Kalau itu istilahnya diotak-atik oleh manusia yang bukan punya wewenang untuk mengatur itu, maka hasil otak-atik manusia yang baru itu tidak akan dibenarkan di dalam agama, gitu ya. Baik itu yang terjadi di dalam ibadah maupun muamalah. Yang muamalah misalnya begini, dalam hal pernikahan nih misalnya, ya, itu kan ada transaksi, ada hubungan antar sesama manusia. Aturan pernikahan, ya, itu ditetapkan oleh agama, ya, harus ada, ya, pasangan laki dan perempuan. Tuh, nih, nikah laki dan perempuan. Sekarang dirubah. Syarat pertama nih, ya, rukun pertama dirubah. Ada orang ingin nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini namanya sudah melanggar aturan, ya. Ini namanya bab muamalahnya udah dirombak namanya kalau begitu. Berarti pernikahan laki dengan laki, pernikahan perempuan dengan perempuan hukumnya tidak sah, batal kalau begitu. Ya. Jadi persyaratannya kan harus laki dan perempuan. Yang syarat atau yang rukun berikutnya misalnya bahwa dari pihak perempuan harus ada wali. Ya. Wali itu harus orang yang sedarah, ya, bapak, kakek ke atas tuh, ya, atau ke samping paman. Nah, kalau seandainya nanti ada orang syarat pertamanya sudah terpenuhi, betul laki dan perempuan, tetapi wali dari pihak perempuan itu orang lain, ya, orang lain. Misalnya ada pasangan ingin menikah, tapi caranya mungkin diem-diem, ya. Lalu kemudian dia mencari orang yang kira-kira dianggap bisa untuk mewakili. Kalau yang menjadi wali ini bukanlah orang yang sedarah, kemudian juga dia bukanlah sultan, bahasanya dalam bahasa agama tuh. Kalau kita di sini KUA gitu misalnya, maka orang yang menikahkan dan yang menjadi wali ini dinyatakan sebagai sesuatu yang salah dan batal. Itu begitu, ya. Kemudian ada ijab dan qabul misalnya, ya. Ijab dan qabul itu kan dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki begitu, ya. Ini ijab dan qabulnya harus dilaksanakan misalnya di satu majelis, di satu tempat, dikerjakan dalam waktu yang bersambungan, tidak boleh terputus dan lain sebagainya. Menyalahi aturan-aturan ini, maka ijab qabul tersebut akan dinyatakan batal. Nah, ini yang gampang-gampang aja yang kita bisa perhatikan agar jangan sampai kita, ya, seenak maunya kita begitu. Sangat memungkinkan ini di era modern sekarang ini mungkin ada orang tadi saya katakan ingin menikah tapi mungkin tidak mendapatkan restu dari keluarga misalnya, ya. Lalu kalau begitu udahlah, ya, ambil siapa kek, yang penting dia bisa menikahkan saya begitu. Nggak bisa nih yang kayak begini, ya. Kalau dari pihak keluarga bapak misalnya nggak mau menikahi, naik ke atas, ya, ke kakeknya. Kalau kakek nggak mau menikahi, ke samping pamannya, ya. Kalau nggak ada, ya ke sederajat, apakah adik atau kakak. Nah,
Pokoknya yang namanya wali harus orang laki-laki dan bagian daripada sedarah daripada keluarga tersebut, ya. Jangan ya menikah kemudian ambil orang siapa saja yang dia mau untuk kemudian akhirnya nikah ya semaunya dia, nggak bisa, ya. Nah, ini dalam aturan agama yang benar, hal yang sedemikian ini harus ditaati, karena inilah nanti apabila kita melaksanakannya tidak berdasarkan anjuran agama yang seperti itu, nanti pernikahannya dinyatakan batal. Kalau pernikahan batal, maka hubungan antara laki dan perempuan tersebut tidaklah dalam satu lingkungan pernikahan, maka mereka berdua itu nanti dinyatakan sebagai hubungan perzinahan. Nah, kan jadi repot kalau begitu. Maka yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus dilaksanakan. Gimana Pak? Termasuk juga ya. Salah satu yang dipersyaratkan lagi adalah antar dua sejoli ini, sepasang ini adalah harus dalam satu agama. Dalam hal ini tentu untuk kaum muslimah gitu ya, orang perempuan muslim itu persyaratannya bahwa dia harus menikah dengan laki-laki yang pasti muslimnya. Dalam agama Islam masih ada kelonggaran bagi orang Islam untuk menikahi perempuan dari ahlul kitab. Kalau masih ada orangnya begitu, ya. Nah, kalau sudah berbeda agama, dasarnya di negara kita pun itu ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak membenarkan adanya perkawinan antar agama. Ya, kalau masih memaksakan juga, negara tidak bertanggung jawab. Itu nanti pernikahannya silakan saja dicari di tempat yang lain. Tapi yang jelas negara kita tidak membenarkan perkawinan yang sedemikian itu. Maka banyak orang-orang yang sudah menjalin cinta dan lain sebagainya, masing-masing bertahan dengan agamanya masing-masing, mereka jalan ke luar negeri, ya kan? Cari ya KUA yang seperti kita itu yang membolehkan perkawinan antar agama. Bagi Islam perkawinan yang sedemikian itu namanya sudah melanggar amruna namanya, ya, sudah melanggar aturan-aturan kami, aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satunya, ya. Kita sebutkan beberapa hal di sini. Yazkuru ulama minal muhditsat. Beberapa ulama atau para alim ulama menyebutkan tentang hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang bid'ah. Misalnya salatul raghaib adalah salat raghaib, ya. Wa kanat ma'rufah fi ba'dil buldani sabiqan. Salat ini terkenal di beberapa negara pada masa lampau, haitsu tusalla fi syahri Rajab. Di mana salat ini dilaksanakan pada bulan Rajab. Fa yajtami'un nas fil masajid wa yusalluna salatar raghaib. Di mana manusia berkumpul di masjid lalu mereka melaksanakan salat raghaib namanya. Ya, jadi kalau sudah masuk malam Jumat pertama katanya, itu katanya ada orang yang melaksanakan salat raghaib namanya, ya. Dan itu dilaksanakan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Menurut ulama, ya, bahwa salat ini katanya tidak ada dasarnya. Nah, artinya apa? Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melaksanakan. Kemudian para sahabat dan para alim ulama salaf juga tidak pernah melaksanakannya. Tiba-tiba ada namanya salat raghaib. Padahal tidak ada aturan-aturannya. Nah, maka yang demikian ini salat raghaib ini namanya disebut dengan bagian daripada hal-hal yang baru yang tidak perlu atau tidak benar untuk dilaksanakan. Apalagi misalnya wa minal mu'didat maka nayaf'alhu ba'dun nas fi Syam wal Iraq min at-ta'rif lailatul Arafah fil amsar. Ya, di antara hal-hal yang baru-baru atau bid'ah itu adalah yang dilakukan oleh sebagian manusia di Syam dan Irak yang dikenal dengan Lailah Arafah. Ya, Lailah Arafah, malam Arafah di kota-kota besar. Fakanu yauma Arafah yajtami'una ba'dal asri. Mereka pada hari Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah, mereka berkumpul setelah asar fil masajid, pada masjid-masjid, tasyabbuhan bi ahli Arafat, untuk menyamai diri mereka dengan orang-orang yang ada di Arafah, fi ardi Arafat, ya, di tanah Arafah, ya.
Wa kullu dzalika laisa minad-dini fi syai', yang demikian itu bukanlah bagian daripada agama. Jadi di beberapa tempat di sini dikatakan ya, kumpul di masjid berbarengan dengan orang lagi wukuf di sana jadinya. Ya, di Arafah orang wukuf. Nah, di Syam, di Irak itu ada kegiatan-kegiatan yang berbarengan dengan itu, katanya itu mereka mengatakan untuk menyamai diri mereka dengan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah begitu. Padahal ya Nabi, para alim ulama, ulama salaf dan lain sebagainya tidak pernah melaksanakan hal-hal yang sedemikian ini. Ya, itu. Ini masuk dalam kategori muhditsat atau juga masuk dalam kategori bid'ah. Kalau seandainya ya kumpul-kumpul yang sedemikian itu nilainya sama dengan wukuf di Arafah, ya udah nggak usah pergi haji aja kalau gitu. Ya, kita bikin aja di Masjid Al-Muharram ini. Maka Al-Hajju Arafah katanya ya. Haji itu kan ketentuannya paling tingginya adalah wukuf di Arafah. Kalau seandainya menyamakan kegiatan yang di Arafah itu adalah nilainya sama dengan kegiatan di tempat-tempat lain, kita bikin tadi misalnya di sini, maka kita juga berhak dong kalau gitu mendapatkan nilai haji atau gelar haji kali begitu ya kan, setelah kita melaksanakannya di berbagai tempat, termasuk mungkin kita di sini kalau kita mau bikin begitu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ya, tidak ada perintah dari agama untuk kumpul-kumpul bersama-sama entah di masjid entah di mana menyamai kegiatan-kegiatan yang ada di Arafah sana begitu ya. Faman ahdatsa fi amrina maka minhu falaisa bimardudin. Adapun orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru tapi masuk dalam kategori urusan kami atau perintah kami, dia tidak ditolak ya. Kaihdatsati tadwinil Quran fi suhuf, seperti melakukan kodifikasi Al-Qur'an menjadi sesuatu yang terbukukan begitu menjadi mushaf ya. Wa kaihdatsati jam'il musallin fi Ramadan ala imamin wahid, seperti juga menghimpun orang-orang yang salat di bulan Ramadan menjadi dipimpin oleh satu imam. Wa kaihdatsati tadwinil ulum wal kutub wal funun allati taqdimul maslahatul ammah, seperti juga mengkodifikasi ilmu, buku-buku yang nanti manfaatnya itu besar bagi umat. Nah, ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Sawaun kana dinan au dunya, baik yang terkait dengan urusan agama maupun dalam urusan dunia. Nah, jadi gini para Bapak sekalian, kalau seandainya perkara-perkara yang kita kerjakan itu punya erat hubungannya dengan amrina begitu, punya wasilah ya, punya sebab, punya akibat yang menjadikan urusan agama itu, urusan kami itu, wewenang kami itu menjadi terlaksana, maka segala wasilah yang menuju kepada kesana itu, kepada amrina tadi, itu masih dibenarkan. Ya. Andaikan Al-Quran itu tidak dibukukan, ya kan di zaman Nabi nggak ada tuh Al-Quran ya, sampai zamannya Abu Bakar saja belum ada Al-Quran tuh, ya. Atas perintah Umar bin Khattab, setelah melihat para qurra, para penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat di perang-perang yang terjadi pada masa Abu Bakar tersebut, maka Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar sendiri pada awalnya menolak, ya. Wah, Umar katanya, ini kalau seandainya saya disuruh mindahin gunung sama bikin Quran, itu Abu Bakar milih mindahin gunung, ya. Ya mindahin gunung Uhud kan gede, besar itu kan. Tapi bagi Abu Bakar, saya lebih baik mindahin gunung Uhud daripada membuat Al-Quran yang kamu usulkan. Itu awal-awalnya Abu Bakar ngomongnya seperti itu. Alasannya apa? Enggak ada perintah dari Nabi. Nah, Abu Bakar berpegang teguh kepada bahwa Al-Quran harus dihafal. Ya. Tapi Umar berpegang bahwa tidak semua orang mampu menghafal Al-Quran dalam waktu singkat. Kalau seandainya orang-orang yang para qurra dan para hufaz ini dalam waktu bersamaan perang terus mati gitu misalnya, itu bisa jadi Al-Quran dalam waktu kurun tertentu habis, ya.
Enggak ada lagi yang punya ya hafalan Quran, lalu siapa nanti akan melanjutkannya? Maka akhirnya setelah debat panjang, masing-masing semuanya kembali pada waktu itu, lalu kemudian akhirnya ya istikharah, ya hasil keputusan istikharah tersebut ternyata ya bahwa membukukan Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik. Nah, ini tidak ada perintah dari Nabi. Al-Quran juga tidak pernah menyuruh untuk membuat pembukuan Al-Quran. Hadis juga memang tidak pernah. Bahkan dulu Nabi pernah awal-awal itu melarang menulis, ya, melarang menulis, tapi harus menghafalnya, begitu misalnya, ya. Nah, tetapi ketika Al-Quran ini menjadi hal yang penting untuk dibukukan, sekalipun mungkin Nabi Muhammad enggak pernah menyuruhnya, ayat Al-Quran juga tidak pernah ada yang memerintahkan supaya menulis Al-Quran, begitu misalnya. Tapi ini punya peran yang penting kalau Al-Quran itu dibukukan. Demi apa? Demi masa depan Al-Quran dan umat Islam supaya bisa membaca Al-Quran. Nah, maka pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, walaupun mungkin tidak ada perintahnya daripada Rasulullah. Dulu Al-Quran itu para bapak sekalian, tulisannya saja tidak sebagaimana yang kita baca sekarang tuh. Ada titik, ya, ada harokat, ya. Pada masa Nabi dulu, orang Arab saja yang tahu mana perbedaan antara ba, ta, sa. Ya. Bagi kita nih, kalau seandainya ba, ta, dan sa tidak ada titiknya, yang lambangnya kayak perahu begitu tuh, itu bagi kita sulit itu membacanya. Ya. Ada tulisan misalnya baitun, ya, ba, ya, ta. Itu kan lengkung-lengkungnya sama semua tuh begitu, ya. Nah, bagi orang Arab, baitun mereka tahu. Tapi bagi kita yang orang ajam namanya, di luar Arab, hanya ketahuan lengkung 3 begitu. Apa bacaannya? Kalau yang satu dengan yang lain tidak dibedakan. Maka muncul ulama yang punya ide untuk membedakan antara ba, nun, ya, ta, sa, ya. Itu bedain titik-titiknya, ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Ya. Panjang lagi urusannya. Ternyata enggak semua orang kalaupun sudah ada titik-titiknya juga itu bisa membaca juga, ya. Maka muncul lagi nanti kreasi baru lagi, adanya harokat, ya. Yang lambang A ada di atas bergaris, yang ada di bawah lambang I, yang ada U, ya, lambang waw begitu misalnya. Itu perkara yang baru-baru semua tuh. Di zaman Nabi enggak ada. Jadi Al-Quran itu menjadi sempurna seperti sekarang itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ya. Al-Quran sebagaimana kita baca nih sekarang, yang ada titiknya, yang ada harokatnya, itu nanti jauh, ya, setelah Rasulullah wafat, bahkan setelah mungkin keluar daripada era sahabat. Namun ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang erat dengan kemaslahatan umat Islam. Kenapa? Bagi kita yang orang asing, ya, bukan orang Arab gitu, tulisan yang tanpa titik sangat membingungkan sekali. Sekarang aja kita nih, mohon maaf, kan enggak semuanya ya mampu membaca Arab Gudul, bahasanya begitu kan, ya. Gitu. Padahal tuh enggak ada harokatnya doang, ya. Apalagi kalau tidak ada titiknya, maka menggunakan titik pada bahasa Al-Quran, pada bahasa Arab, menggunakan harokat pada bahasa Arab, itu bukan termasuk bid'ah, termasuk juga dalam hal pembukuannya. Itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena punya hubungan yang erat dengan penggunaan Al-Quran itu sendiri. Demikian juga nanti, ya, pembukuan ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Quran itu supaya bisa membacanya dengan baik, mungkin diperlukan ada lagi ilmu yang lain, misalnya ilmu tajwid, ya, terus ilmu nagham misalnya, ya, supaya bacaannya enak, supaya bacaannya baik dan sebagainya. Itu kalau seandainya tidak dibukukan ilmu tersebut, hilang. Ya, demikian ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Itu kalau yang sedemikian itu, maka itu tidak masuk dalam kategori muhdatsat, tidak masuk dalam kategori bid'ah, karena dia punya hubungan erat dengan perkembangan dan
ya urusan yang terkait dengan masalah keagamaan. Demikian juga nanti dikatakan wa kadzalika kullu ma fihi maslahatul muslimin. Demikian juga yang ada hubungan erat dengan maslahat bagi kaum muslimin. Misalnya apa? Min tadwinid dawawin wa bina'il madaris. Ya, kodifikasi buku-buku, kemudian juga membangun madrasah, ya, allati tamla'ul alam al-an, yang sekarang sudah memenuhi atau sudah banyak di dunia ini. Wal ma'ahid, pesantren-pesantren, ya, wal kulliyat, fakultas-fakultas, universitas, ya, wahidatil ulum allati tudrasu fiha li maslahatil Islam, serta mempelajari aneka ragam ilmu yang hubungannya dengan erat bagi kemaslahatan manusia. Fahadihi min amrina kulluha dakhilah fi amrina. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori urusan kami, katanya, ya. Artinya bahwa apa yang dilakukan misalnya, ya, seperti taklim, membuat madrasah, mendirikan pesantren dan lain sebagainya, itu punya hubungan erat, ya, dengan hal-hal yang terkait dengan perintah kami, kira-kira begitu, ya. Misalnya sekarang madrasah, ya, perguruan tinggi Islam dan lain sebagainya, apabila itu mungkin tidak didirikan, kira-kira begitu, ya, pengajian-pengajian kalau tidak ada, mungkin orang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, ya. Maka melaksanakan hal-hal yang sedemikian itu, walaupun dulu mungkin di zaman Rasulullah polanya tidak ada, ya, tetapi ini penting untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan amruna, ya, ada hubungannya dengan perintah kami, ya. Kita ambil saja misalnya perintah Allah itu adalah sholat, ya. Sholat itu tidak bisa dilaksanakan tanpa proses pembelajaran misalnya, ya. Proses pembelajaran itu mungkin butuh tempat, butuh waktu, butuh guru, ya kan, dan butuh yang lainnya yang terkait dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Sehingga kalau begitu, ya, dibutuhkan guru, dibutuhkan bangunan, dibutuhkan tempat, dibutuhkan alat dan lain sebagainya, ya. Semakin maju dan modern, ya, bagaimana supaya mempelajari tata cara sholat lebih baik lagi, maka penggunaan alat-alat yang lebih modern pun itu tidak masuk dalam kategori bid'ah, tidak masuk dalam kategori muhdatsat. Sehingga misalnya kalau kita ngajarin anak-anak sholat gitu misalnya dengan melalui media-media apapun, itu masuk dalam kategori amruna. Kalau begitu diperkenankan supaya anak-anak misalnya, ya, mempelajari sholat melalui film animasi kali begitu, ya, biar anak-anak itu tertarik melihat bagaimana cara sujud yang benar, ya, ruku yang benar. Walaupun di zaman Nabi dulu film animasi ada nggak ada, ya kan, nggak ada. Tapi mengajarkan anak-anak di era modern sekarang ini dengan cara menggambarkannya melalui film-film animasi begitu, mungkin jauh lebih mudah, mungkin jauh lebih gampang. Karena mereka dengan visualisasi seperti itu jauh lebih mudah untuk memahaminya. Nah, keterkaitan hal yang sedemikian ini nanti di dalam hal agama itu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena ada ketersambungannya dengan amruna tadi itu, ya. Perintah melaksanakan salat, mengajarkannya dengan berbagai macam media dan cara, itu masuk dalam kategori hal-hal yang diperintahkan. Gitu, ya. Kita juga diperintahkan untuk sholat. Di dalam Al-Quran ada nggak perintah bikin sumur? Nggak ada, ya. Kalau kita cari ayat tuh, wahai orang yang beriman, bikin sumur, nggak ada. Tapi bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat tanpa kita punya sumur untuk mengambil air? Maka otomatis, ya, membuat sumur itu bukanlah sesuatu yang bid'ah. Karena apa? Karena punya hubungan erat dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Baik, nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.